Si Menir bilang cepat keluar. Ada mau mengamuk di sini kalau kalian keluar. Itu ada noni Belanda juga ya Mas? Ada, pasti itu tadi itu istrinya itu. Suaranya gede banget. Ini dia, gue gambarin. Kedua tangannya ada di lehernya dia. Dia begini. Bentuknya perempuan hancur. Assalamualaikum, selamat malam Sobat Kumis. Jumpa lagi dengan Om Don di podcast. Tapi hari ini kita bukan di podcast, karena malam ini saya bersama Mas Roland akan menelusuri dan membuktikan cerita-cerita mistis yang ada di masyarakat. Dan malam ini kami berada di sebuah tempat yang terkenal dengan nama kuburan kereta ya Mas ya. Seperti apa kisahnya, seperti apa ceritanya, ikutin saya dan Mas Roland. Dan nanti juga ada yang memandu kita juga, namanya Mas Arfi, akan bareng bersama kita untuk menjelajah dari tim Jelajah Malam. Langsung saja kita cek mitos yang ada di masyarakat. Nah, Sobat Kumis, kali ini kita ditemani oleh Mas Arfi dari tim Jelajah Malam. Ya, Sobat Kumis, jadi Mas Roland ini punya indera penciuman yang bisa mendeteksi kalau ada makhluk halus di sekitar kita. Beliau langsung mencium bau kopi. Tempat yang sebenarnya nggak boleh dimasukin sama mereka. Sebenarnya nggak boleh di sana. Ya Mas. Ya Mas. Ini cuman Mas Roland apa saya juga nyium bau kopi ya? Antara kopi dan bau kayu ya Mas ya? Banyak. Banyak. Jangan-jangan, oke. Sobat Kumis, kita sementara mundur dulu, jangan berani maju ke dalam. Karena kalau menurut melihatnya Mas Roland, di dalam terlalu banyak makhluk yang mungkin energinya negatif ya Mas ya. Roland mau coba interaksi tuh. Oke. Coba dari sini aja. Oke, Mas Roland mau coba interaksi dengan makhluk astral ini. Ya, belum balik nih. Luar biasa nih. Ternyata banyak banget tadi. Banyak ribu. Aduh. Banyak pribumi yang meninggal ini. Disiksa di sini. Di lantai 2 ini. Di sini semua. Di sini. Itu noni Belanda. Oke. Cepat keluar. Oke. Sobat Kumis, kita harus mundur dulu, meninggalkan tempat ini karena sepertinya yang menunggu tempat ini kurang suka kita ada di sini. Sepertinya
Mas Roland mulai terganggu. Banyak yang mungkin menyerang Mas Roland. Ya, sepertinya sudah sampai nempel ke punggung Mas Roland. Nah, sobat kumis, kita masih turun tangga pelan-pelan. Gimana Mas? Masih kuat Mas? Gimana dia bilang keluar dari situ? Ada mau mengambil begini kalau kamu keluar. Itu ada noni Belanda juga ya Mas? Ada, pasti itu tadi itu istrinya itu. Istrinya? Gila, banyak banget. Banyak banget. Kebanyakan orang bule. Kebanyakan orang bule malah. Tapi pribumi-pribumi yang dulu disiksa ada juga. Kayak duduknya begini. Oh, kayak minta ampun gitu ya habis disiksa gitu, posisi tawanan gitu ya. Dan tadi waktu kita keluar itu di atas itu gelantungan semua pribumi. Oh. Yang kepalanya nggak kepala hampir kantung-kantungnya. Jadi setelah dipancung digantung Iya. ininya ya. Dan ini gedung ini 1930 nih. Ini dan dari tahun 1930. Pertama kali Manggarai berdiri gitu. Sebetulnya ini yang dia sempat bilang tadi pertama terbesar sebelum Jakarta Kota. Pertama kota besar ini. Iya, Manggarai ini. Oke. Persimpangan soalnya. Iya. Dan banyak banget. Gua nggak tahu kalau nanti ketangkap di recording ya. Dan itu banyak banget. Berarti mereka bisa dibilang sangat terganggu tadi dengan kita datang. Wah, sangat banget. Mereka nggak suka kita datang. Dan tadi yang gue setiap 2 center itu mereka semua di situ di balik pilar. Dan kelihatan orang bule. Kebanyakan orang bule. Orang Mas, ya? bule. Dan pakaian kayak model prajurit. Oh, serdadu mungkin ya Mas ya. Masih lengkap dengan senjatanya. Dan si Manir bilang kalau nggak cepat keluar, yang dari arah pintu tadi itu akan mengamuk dari situ. Yang gue nggak tahu itu apa. Tapi nggak kelihatan bentuknya apa Mas? Belum kelihatan. Tapi aromanya udah makin kuat. Oke, kita mungkin istirahat dulu ya sekitar 5 menit karena ini nguras energi bro. Oke, kita lanjut 5 menit lagi. Oke, kita istirahat dulu biar Mas Roland bisa menetralisir badannya dulu. Tapi noni juga, Bukan. pribumi malah ya. Udah kurus kering gitu. Sobat kumis di sini semak-semaknya sangat tinggi dan tumbuhan terdu juga. Ini saya justru mewaspadai kalau ada hewan-hewan yang ya mungkin bisa dibilang seperti ular atau apa yang justru kalau mungkin hanya mengagetkan sih. Tapi kalau kita lengah sampai menggigit kita, hati-hati di sini ada lubang lagi. Dan memang di sini sangat tidak terawat ya guys. Ini bangunan yang tadi nyambung sampai sini nggak Mas Roland? Kita tadi sebelum sampai sini. Iya ya. Tadi bangunannya sampai sini dan untung kita nggak sampai ke ujung karena Mas Roland sudah di warning sama yang tunggu nggak boleh melanjutkan. Iya, yang pertama kita datang. Mas Roland,
Ada informasi nggak ini pohon sebesar ini kira-kira umurnya berapa tahun? Ini Apa ini jadi saksi sejarah juga sejak zaman penjajahan Belanda, Mas? Ada anak kecil lari-larian. Apa mungkin ada yang mengawasi, Mas? Nah, itu coba lihat. Mas Roland lagi mencoba berkomunikasi. Sepertinya ada penolakan. Mas Arfi? Mas Arfi? Mas Arfi? Assalamualaikum. Kami di sini nggak mau ganggu. Kami nggak niat ganggu. Boleh tahu Bapak siapa? Anda siapa? Sudah berapa lama di sini? Slow. ini mau gue pegang. Oh. Ini masuknya lagi. Tuh orangnya gede banget. Ada di atas pohon ini, Mas ya? Ini pohon dulu ini tepat di jantungnya dia ini. Pribumi. Pribumi? Pribumi. Pas ya di batang ini. Ini di jantung. Yang itu orang itu tadi. Aduh, nggak masuk. Oh iya, dulu. Minum dulu. Banget. Mas Roland mengalami gangguan. Bro, di sini kita kebetulan didampingi oleh orang yang memang belum. Ya, dulu. Gue coba ngasih sebentar medium ya. Oke. Tapi kayak tadi kalau gue udah bilang itu tolong pegang. Oke. Karena yang di sini buat pertemuan itu. Gue mau dikasih. Assalamualaikum. Boleh tahu ini siapa? Anda keganggu kita di sini.
Mas Roland sepertinya sedang Itu siapa ya? dirasuki oleh penunggu tempat ini. Belum bisa diajak komunikasi masih awal-awal. Oke, sepertinya berbicara dengan bahasa Belanda. Oke, sepertinya rasa melawan ya. Nama Anda siapa? Mas Araf ini coba berkomunikasi dengan Mas Roland, Ayo, dengan entitas yang masuk ke dunia Mas Roland, tapi sebenarnya ada penolakan. Nama Anda siapa? Karena selalu berbicara dengan bahasa Belanda sepertinya. Dua kali kesini. Komisi sepertinya masih penjaga tempat ini. Seperti marah besar sama Mas Roland karena sudah 2 kali kemarin. Sudah tidak terlalu serius sama Dudukin dulu kali ya. Pak penjaga yang ada di sini. Duduk. Oke bro, barusan kita ada interaksi ya. Memang Om Roland membiarkan dirinya untuk interaksi. Jadi memang Roland mempersilahkan dirinya untuk memasuki, dan kita pengen tahu pesan apa yang ingin disampaikan oleh mereka. Ternyata mereka nggak suka kita kesini. Bahkan tadi dia sebut, gue udah 2 kali kesini, bener? Betul, gue udah 2 kali. Tapi kita niatnya nggak mau ganggu, tapi mereka itu ternyata sangat terganggu. Khususnya sama Mas Roland ya Mas. Ya betul. Karena dia yang bisa melihat semuanya. Dia yang bisa punya melihat semuanya. kemampuan. Haus. Kasih minum. Yang di sini dia kalah kuat sama yang di dalam. Yang menir itu. Dia kalah kuat. Menir yang tadi yang masuk. Menir ya justru yang masuk ini. Yang di sini dia mau masuk tapi langsung keluar, ketolak sama yang dari sini. Yang sini kuat banget. Ini dari gedung. Jadi Mas Roland sudah ultimatum nggak boleh datang lagi. Ini terakhir kali berarti ya Mas ya. Kita nggak boleh lagi. Khusus untuk gedung ini. Tapi kalau nanti kita Di gerbong kita nggak tahu, karena mungkin kan berbeda ya. Yang di sini dengan yang di sana berbeda. Entitas yang berbeda. Dan beda zaman juga kalau masalah gerbongnya ya kan. Betul. Dia mau dari tadi dia bilang dia mau masuk. Izinkan dia masuk. Tadi di sana. Macamnya kalah gede sama ini. Ini pribumi. Ini pengusaha sini kan. Oh justru yang di sini pribumi. Kayaknya dia pribumi. Oke bro, ini kita baru sampai di gudang-gudang tua Belanda ya. Kita belum sampai tujuan utama kita, yaitu gerbong bekas kecelakaan maut.
Nanti kita lihat apakah di sana masih seperti ini atau bahkan mungkin lebih parah lagi. Ya kita lihat ya, tentatif lah. Kalau memang sudah terlalu parah mungkin kita nggak lanjutin ya, karena sudah sifatnya membahayakan. Karena ini interaksi yang mulai Udah kasar nih. udah kasar, Kasar, udah, ya. bisa dibilang kasar. Oke, sekarang kita break dulu aja biar Marlon istirahat. Terus ini kita lanjut dulu. Jalan. Langsung jalan. Oke, langsung. Kali ini gue dengan Bang Don pengen tahu sebenarnya apa sih yang sebenarnya pernah ada di sini dan cerita-cerita apa aja yang menyelimuti tentang pohon besar ini. Kita akan mengambil informasi dari orang yang memang sudah dibilang sudah lama sekali berada di sini dan tahu betul seluk-beluk tempat ini. Saya nggak perlu sebut namanya, tapi kita perlu kesaksiannya. Oke, Om. Siap. Di sini tuh dulunya gimana, Om, sebenarnya, Om? Dulu di sini memang tempat penyimpanan barang-barang seperti kereta-kereta ya, tempat langsiran lah biasanya. Langsiran kereta. Untuk traffic pergantian gerbong dan sini kan seperti itu. Ataupun kereta-kereta yang kecelakaan pun dibuang ke sini. Ya. Oke. Nah kalau untuk di sini sebenarnya ya kalau daerah bilang katakan orang kampung bilang ini memang keramat. Daerah ini keramat Ini ya, keramat. termasuk pohon ini ya. Memang pohon ini. Ini berarti pohon yang memang sudah ada sejak zaman Sudah. Belanda ya. Karena Jadi, dilihat ukurannya kalau juga ya. dibilang katakan ini istananya mereka. Istananya justru di sini. Istananya mereka. Tadinya ada di sebelah sana. Karena di sana sudah ditebang. Oh, yang di sana ditebang. Mereka di sana juga pun ditebang itu ya tumbal lah, ada tumbal. Maksudnya minta korban nyawa. Ya, korban. Korbannya itu siapa? Si penebang. Si penebang. Meninggal. Oh, Oke. luar biasa. Dan itu pohon-pohon kapuk di sana. Dan dia sempat dibikin ada pengajian-pengajian lah. Tadi mereka seperti itu akhirnya bisa tumbang. Seperti itu. Tapi itu sudah memakan korban dulu. Ya, ya, Dan ya. ini mereka lagi di sini seperti itu. Oke. Jadi ngumpul semua di sini. Ya sebenarnya kalau kita kan memang mencari informasi, Kita hanya bukan untuk menantang, bukan. bicara sih sebenarnya, tapi mungkin mereka nggak suka. Ya Jatuhnya betul. begitu aja sih. Ya mau gimana ya. Ya nggak cuma manusia, begini juga ada salah paham. Betul betul. Ya tapi sih sebenarnya kalau itu saya juga ada Pulau Nuwun lah. Jawanya saya bilang Pulau Nuwun permisi. Iya. Setidaknya adalah sedikit untuk bisa Ada bahasanya lah. Ada untuk bahasanya. bisa mereka untuk ya ajak komunikasi. Dan ini masih mantap. Tapi kalau yang di gedung ini ada perpindahan ke pohon ini. Oh jadi memang dua tempat yang memang saling berhubungan ya. Lebih keras di sini. Justru lebih keras di sini. Padahal Mas Roland tadi kayak di dalam aja udah kayak diserang terus ya Mas ya. Bisnisnya di sini lebih keras. Karena ya memang tadi saya bilang di sini istana. Istananya justru. Ya maaf kalau kita sebutkan ada siluman. Dan itu siluman ular berkepala kota. Wah ini silumannya ular lagi. Siluman ular ini yang minggu lalu tuh, kalau si bapak bilang yang sempat narik Om Roland. Oh. Untuk narik ke sini. Itu sempat kelihatan muncul di semak atau di mana Mas? Hanya mereka berdua. Oh. Kelihatannya. Hanya mereka berdua yang bisa lihat. Yang kita mau ikutin yang gue bilang gue takut ular kan. Mau balik ditarik. Cuma ini yang ini Ini gerbong Bintaro yang dulu memakan
banyak sekali korban karena kecelakaan. Dan sebelumnya Mas Roland dan Mas Arfi sudah masuk ke sini. Kita coba lagi nanti masuk nyoban, mungkin beda gerbong nanti ya Mas ya, yang mau kita masuk ini Mas ya. Dimulai dari sini dulu. Oke, dimulai dari gerbong yang sini. Kemarin, terus gerbong seberang. Gerbong seberang. Nah, yang ini yang lebih kuat yang sebelah sini. Oke. Nanti kita coba masukin satu-satu. Oke. Malam ini gue sama Om Don dan Om Roland sudah sampai di tempat gerbong mana kemarin kita sempat masukin. Tapi kemarin kita nggak sempat masuk semuanya. Tadi sempat di saat kita mau masuk ke gerbong yang sebelah oleh bapak anggota yang menjaga di sini, kita dilarang. Tapi akhirnya karena kita maksa, dia cuma bilang asal kuat. Artinya memang aura negatifnya itu sangat strong. Jadi mudah-mudahan kita bisa masuk dan keluar dalam keadaan yang masih sehat-sehat aja. Amin. Oke, di sini gimana Om Rohan? Dari tadi beliau sudah coba ngerasain mulai keluar bau lagi. Anjir Kamis. Lebih ke bau darah gitu ya Mas? Biasanya pertama yang Om Rohan, gue belakangan bisa ini karena gue mungkin nggak peka kali ya. Belakangan gue. Oke Om Rohan, kita coba dari gerbong yang kemarin dulu ya. Kita masukkan lewat sini gitu ya? Kita masuk lewat sini nanti. Oke. Sekarang kita masuk dulu. Coba interaksi dengan yang kemarin belum selesai deh. Oh iya, boleh. Ini memang udah mulai dipretelin ya Mas ya? Atau enggak. Emang kondisi aslinya pada saat habis kecelakaan seperti ini? Iya, kondisi aslinya. Wah, luar biasa ini sampai lapuk ya. Tapi kita harus masuknya lebih hati-hati Sobat Kumis. Kita masuk terakhir karena kita mungkin habis ini nggak interaksi lagi. Oh iya. Oke, Mas Roland. Kita nggak bisa masuk ke sini ya bro ya, karena memang Om Roland memang sudah nggak boleh lagi di sini. Karena kita sudah yang di dalam ini, yang perempuan kemarin itu udah nggak suka ya. Udah benar-benar nggak suka, kita hindarin aja, kita hormatin karena mereka yang memang stay di sini. Bau sekali. Enggak. Iya, baunya mulai amis. Ini mulai datang bau bangkai. Bener kan gue bilang? Bau amis, bau darah. Ini yang sudah datang sudah bau bangkai. Bau bangkai yang menyedap. Oke, kita pelan-pelan. Sekarang itu masuknya gitu. Mas Roland, ada yang dilihat Mas? Banyak. Ini gerbong memang warnanya beda sendiri dari yang lain ya Mas ya? Gerbong paling depan nih. Ini gerbong paling depan. Oh oke, Sobat Kumis. Jadi kemarin waktu pengusahaan kemarin Mas Roland sempat dikasih petunjuk ada satu gerbong yang ditunjukkan oleh makhluk astral, dan ini sepertinya gerbong yang dimaksud. Warnanya kuning ya Mas ya? Dan ada putihnya, lihat nih, ini putih. Oh iya. Ini saya udah blur catnya. Putih, kuning, hijau nih. Ini putih, ini kuning. Ini kalau masih ada sampingnya ini warna hijau putih harusnya. Kalau masih di Oh, bodinya. bisa jadi ini masih Dan kelihatan ini putih. Ini gerbong terdepan. Gerbong terdepan. Banyak nih. Ini banyak. Banyak banget. Tuh. Gepar. Dan serpihan. Aman ya gue naik. Takutnya jeblos lagi. Angkat itu bro. Aman nggak? Oke, masih kuat. Kita coba naik, tapi ini sepertinya lapuk sekali. Sobat Kumis nih bisa dilihat ya. Ini kayak sampai hampir kelipet nih. Kondisinya tabrakan yang sangat keras. Awas. Pipi Di bawah Asti. tanah kecil. Ya, ada kita. Pasti pipi atau itu. Nah, Sobat Kumis.
Ini ada obrolan, oke, ketemu sama makhluk yang ini sedang coba diraih sama Mas Roland. Ini tangannya. Coba meraih tangannya. Insya Allah kita jalan. Insya Allah kita jalan. Hati-hati Mas Roland. Insya Allah kita jalan. Itu orang yang tadi mau masuk. Itu yang sebelah sana. Bukan sosok yang ada di tangan tadi ya, Mas? Beda lagi ya? Ini beda lagi. Ya sini dia naik ke atas. Oke. Dan yang tadi berbunyi itu dia yang dari sana. Gue mau coba flashback ya. Iya Mas. Yang terjadi. Maaf, saya cuma mau flashback. Saya nggak mau interaksi lagi, cukup. Saya cuma mau flashback. Izinkan saya supaya saya pergi. Ditabrak dari sebelah sini. Ini tabrak dari sebelah sini. Gerbong ini terlepas, terguling sebelah kanan dan dilindas oleh lokomotif yang lawan arah. Dan ini gerbong Sudimara. Mereka cuma minta didoakan dan mereka minta disatukan karena mereka sampai saat ini tidak terima mereka dijadikan satu dalam satu lubang untuk penguburannya. Dan di saat diletakkan di sini, mereka dibiarkan teronggok begitu saja di sini. Dan gua masih di dalam gerbong dulu. Dan gerbong ini sekarang mereka menghadap ke gua semua. Mereka minta tolong. Yang pegang gue ini seorang ibu-ibu. Dan dia terpental keluar dari gerbong dengan kondisi tubuh terbelah dua. Iya Bu, maaf Bu ya. Kami di sini hanya ingin mencari informasi, dan kami berziarah. Nanti kami akan, kalau ada sempat, untuk tabur bunga. Ya. Aduh, kram tangan gua. Mereka minta di kereta, setiap kereta sini dibikin tabur bunga. Mereka minta. Hati-hati, di depan ada besi. Lewat sini aja. Maaf, saya nggak bisa bantu. Iya. Nggak bisa bantu ya. Oke Mas, ada besi. Tutup di sini dia. Nah, sobat kumis, tragis sekali ya. Korban-korban yang harus meregang nyawa karena kecelakaan Bintaro, dan banyak yang tadi ini penglihatan Mas Roland sampai Sorry. Pegang. Oke. Wah, penasaran ini bukan. Ini ada seekor ular piton bro. Iya. Ini ular piton. Oke. Ini oke. Gua handle dulu. Ini salah satu penghuni di tempat ini ya, karena sudah nggak ada lagi orang yang datang, sudah nggak ada lagi orang yang berkunjung ke sini. Jadi satwa-satwa liar seperti ini nih menjadikan ini sebagai rumahnya. Bahkan menurut keterangan bapak yang tadi, keluar. Ini kita amanin deh kali bahaya nih ya. Ini bro ya. Ini ular-ular seperti ini, daerah ini masih banyak banget ya. Jadi bukan hanya makhluk-makhluk seperti itu yang masih ada di sini,
Tapi binatang-binatang buas seperti ular-ular besar ini gue rasa cuma anak ya. Pasti masih ada yang induk-induknya di sini. Oke, bantu gue satu orang untuk pengaruh. Bolong nggak bro? Cek dulu ya. Oke, masih bagus. Aman ya? Masih. Oke. Buka selebar-lebarnya. Oke. Sip. Ntar dulu. Oh, bawah. Ntar dulu posisinya. Iya. Oke. Satu. Ntar dulu. Dua. Buka yang lebar. Oke. Ini kru ada yang bawa deh. Nih bahaya nih. Amanin. Ini ada yang bawa ular, ada yang ngambil ular. Sorry krunya. Lanjut. Krunya ambil ular. Jadi sudah ada informasi ya, ini Paledang ini kereta yang makan korban kalau nggak salah sampai nggak nyampe ratusan sih, hanya sekitar puluhan, tapi itu sangat tragis ya. Kalau nggak salah itu rata-rata anak pelajar dari Jakarta yang mau ke arah Sukabumi, dan mereka di atas, mereka nggak tahu medan, ada terowongan Paledang yang memang agak sempit. Biasanya untuk warga Bogor yang biasa itu bang, mereka pada tiarap. Ini anak-anak ini nggak tahu karena belum pernah naik sebelumnya ya. Dihajar, nah itu pecah bang, kepalanya hilang, tangannya berantakan itu. Ibaratnya segini, kayaknya jadi kegiles ya, berantakan. Oke. Iya karena korbannya memang pelajar semua. Oh, itu masih pakai baju seragam sekolah rata-rata ini, Mas? Rata-rata itu ya, iya. Dan ini lumayan menjadi terowongan teror di sana. Setelah kejadian itu menjadi benar-benar tempat yang dihindari oleh masyarakat. Oke, coba lanjut Mas Walan berkomunikasi, tapi dia hanya mau lewat belakang punggung Mas Walan, jadi nggak mau berhadapan-hadapan. Boleh tahu siapa namanya? Kalian mau mempertertawai kami di sini? Enggak sama sekali. Kita nggak pengen. Kami di sini. Kami adanya di sini. Kita tahu. Kawan kami di atas semua. Kami mati dan banyak kami yang tidak ditemukan. Mau apa di sini? Kita nggak niat ngetawain atau apapun itu, kita cuma pengen tahu, pengen lihat. Nggak ada niat lain apapun, oke? Kalau udah cukup, tinggalin. Duduk. Dok, pegangin Bu. Kayaknya kita sudahin dulu sebentar ya, biar dia istirahat dulu nih. Udah nggak kuat nih, obrolan udah nggak kuat dia. Sudah terlalu banyak dari tadi. Kita hormatin ya maunya mereka ya, biar mereka nggak terlalu merasa diganggu. Kita mau pindah tempat, Mas? Oke, kita ke depan aja. Ada yang bisik ya? Oke. 24 Oktober tahun 2000. 24 Oktober tahun 2000. Apa itu? Kejadian. Oh, kejadiannya Paledang. Ya. Oke, nanti kita cari informasinya. Boleh, Mas. Jam 17:10. Ini yang bisik itu, yang tadi masuk. Ini berarti yang kereta arah ke Bogor ini, Mas? Iya, arah Sukabumi. Korban lebih dari 50 orang. Dan semua mereka nyangkut di kolong. Bahkan banyak mereka yang kepalanya ditemukan. Lanjut lagi les. Ini mereka masih emosi, masih gue tapi gue nggak kuat. Udah bro.
masih mereka semua, dan ini usianya 17 sampai 19 tahun semua. Ini rame nih mereka nih kecilnya gue. Bisik-bisik semua kayak mau ngomong semua, tapi gue udah gak mau denger dah. Cukup ya. Gua maaf ya kalian semua, gue nggak bisa lagi. Gue cuma doain semoga kalian diterima di sisi Tuhan. Gue nggak bisa, gue minta tolong, gue nggak bisa lagi bantu kalian ya. Kita beda alam. Cukup gue udah sampaikan apa yang kalian utarakan, tapi gue nggak bisa sampaikan satu persatu dari kalian. Ya, gue gambarin. Kedua tangannya ada di lehernya dia. Dia begini. Bentuknya Perempuan hancur. Dan dia turunnya dari sini. Ini belakang dia. Kalau lu bergerak dicekek. Jangan bergerak. Tuh. Tinggi orang. Perempuan. Dia dari atas sini. Cukup ya? Cukup. Gue bilang udah cukup. Udah cukup. Gue gak akan kesini lagi. Tolong jangan itu mereka. Ini kawan gue semua. Tolong. Jangan. Oke. Maju pelan-pelan. Balik alamnya ya. Dengan alam. Dan mereka nggak bisa untuk juga infeksi. Nah, Sobat Kumis, itu tadi terpaksa penelusuran kita hentikan karena keadaan yang sudah tidak memungkinkan. Dari Mas Roland juga sudah terkuras banyak energinya, dan makhluk-makhluk yang banyak sekali muncul tadi ini merasa terganggu dan meminta kita untuk berhenti. Gimana Mas? Kalau menurut gue sih memang hari ini agak beda ya. Iya. Jadi gangguannya tuh kemarin kita di hari pertama itu masih berupa bau, terus hawa, dan apa yang masalahnya mereka nggak sampai untuk seperti tadi. Kalau yang kedua mereka sudah mulai suara tangisan, banting barang, dan mulai ada mulai ngewujud ya mereka ya. Dan hari ini mereka mulai ngerasuk, artinya makin hari apa yang mereka tunjukkan ketidaksukaannya makin meningkat. Dan menurut Mas Roland hari ini kayaknya sudah cukup untuk kita bikin jejak penelusuran di sini ya, karena memang kita sudah tidak diterima, bro. Iya, sudah tidak diizinkan lagi kemarin ya. Dan tadi menariknya kita mendapatkan satu gerbong baru lagi, dan gerbong itu merupakan gerbong Paledang ya, bro. Iya betul. Dan itu gila, itu kalau lo mau coba cari source-nya itu nggak kalah menakutkan, walaupun jumlah korbannya nggak sebanyak Bintaro ya, tapi itu juga korbannya berkeping-keping, bro. Berkeping-keping. Kalau lo coba googling terowongan Paledang itu seperti apa? Karena kalau diilustrasikan ini korbannya sampai ke giling ya, masih di sela-sela terowongan dan kereta. Ininya begini, dan itu rata-rata banyak anak Jakarta. Mereka nggak tahu selak. Biasanya kalau orang Bogor yang ngerti, mereka pada tiarap. Mereka nggak tahu, dan mereka masuk posisi berdiri begini, stres, kegiling bro, pecah itu badannya semuanya, berantakan. Semenjak itulah terowongan Paledang menjadi tempat yang konon angker, dan kita menemukan gerbongnya di sini, dan kita bisa interaksi ya. Mungkin Pak Roland bisa cerita itu dari tadi awalnya gimana sih kita dari kita jalan dan segala macam, dan pesan apa yang mereka sampaikan, bro? ya, jadi yang pertama yang di gedung tua ya, yang udah 2 kali kita masuk kan, gue mulai ngeliat di situ, dan waktu pertama kan dia hilang-hilang menir yang gue lihat, dan kali ini dia berusaha untuk interaksi menir itu, dan dia bilang bahwa ini stasiun Manggarai itu stasiun tertua Manggarai Di Jakarta?
Untuk dia bukan Belanjakan tapi Batavia. Batavia bahasanya. Oke. Batavia. Soal zamannya. Dan dia sedikit berbahasa Belanda, gue nggak ngerti maksudnya. Dia sebutin tadi 1930. Berdirinya stasiun Manggarai. Oke. Dan gue lihat di situ di sekitaran dia itu ada sosok yang seperti prajurit zaman dulu ya, jadi prajurit Belanda. Pakai seragam biru gitu, lengkap dengan senjata yang saya lihat banget itu dari kayu panjang, ada pisaunya. Oh, ada sangkurnya. Itu berdiri di tiap tiang dan dia tunjuk ada istrinya dia di situ juga. Dan sebetulnya dia sebut nama dia. Bisa disebut namanya? Peter Van Bos. Peter Van Bos. Peter Van Bos. Dia Peter Van Bos dan istrinya bernama Sarah Margaret Van Bos. Sarah Margaret. Margaret Ya. Oke. Dan setelah itu gue lihat di belakang dia itu yang nempel ke arah tembok itu orang kita pribumi dengan tubuh berkurus kering, cuma pakai kayak kalau kita bilang cawat mungkin ya, tapi kayak kain gitu. Kain yang diikat-ikat gitu ya. Posisi diikat dan berjongkok banyak di pinggir-pinggir situ. Layaknya tawanan. Iya. Dan si Peternya ini dibilang bahwa di situ dulunya memang tempat pembantaian juga, dan banyak pekerja situ yang dibenam di situ. Jadi di saat mereka udah nggak mau kerja atau udah mau sakit, dibenam di situ sekali. Selain disiksa ya? Disiksa. Dan dia suruh keluar karena dia bilang kalau nggak keluar ada yang mau mengamuk dari belakang. Nah, gue tersadar gue lagi duduk. Gue duduk dikasih air sama kru, dan itu badan lemes banget. Lemes kayak lu dikerja dari pagi sampai tengah malam nggak istirahat, lemes banget. Gue nggak mau sampai di situ aja. Tapi dalam kepala gue itu terus terngiang bahwa pergi keluar. Akhirnya gue dengan tim gue putuskan, ayo lanjut, karena itu kita masih panjang ke arah gerbong. Karena kan yang lalu gue bilang masih ada yang gue pengen lihat, karena gue ditunjukin ada gerbong yang tersembunyi. Akhirnya kita lanjut. Nah, semenjak jalan dari situ itu hening memang sampai ke gerbongnya. Pas sampai di gerbong, gue nyium bau bau anyir campur bau amis. Bau bangke tadi. Dan akhirnya jadi bau bangke. Lu nyium kan? Dan semua kru rata-rata nyium semua. Dan ini bukan settingan. Ini baunya bukan main nyengat. Dan itu cuma daerah situ. Nah, di saat bau nyengat itu, gue denger banyak orang daerah situ. Dan gue yakin itu udah banyak mereka ngumpul. Mereka ngeliat kita datang. Seperti mereka penyambutan. Dan gue sempat bilang ke lu ya, kita mau disambut nih. Dan itu banyak banget. Tadi hampir mau masuk gerbong yang waktu itu, cuma gue langsung tahan ke Arfi. Gue bilang jangan Vi, karena gue udah dijanjiin nggak boleh masuk sini lagi. Akhirnya kita menghindari gerbong itu sampai di tengah-tengah situ. Gue seperti kayak dialihin perhatiannya. Lu kan masuk ke gerbong yang satu tuh, yang dulu gue lihat banyak banget. Iya. Nah, yang tadi gue lihat itu cuma kayak ada orang ngobrol-ngobrol di dalam. Pas lu masuk, lu mau arah ke sana, gue bilang jangan. Itu mereka semua di situ. Dengan kondisi berjongkok semua begini, kayak nungguin lu. Kayak nungguin, dan tatapannya marah. Berjongkok semua, penuh di ujung. Itu tumpuk-tumpukan. Nah, gue bilang jangan tuh, jangan, mereka ada di situ. Pas lu turun, itu gue denger ada jeritan. Dan pas gue senter, itu tadi gue nggak tahu itu gerbong apaan. Pas gue senter, gue lihat orang letak semua di situ dengan posisi kondisi badan yang terpotong-potong. Dan gue coba deketin. Salah satu dari potongan badan itu mereka ngomong, "Om, ini gerbong pertama Bintaro." Dan pas gue ngeliat, itu banyak serpihan manusia di atas semua. Kita coba masuk ya.
Tadi kita coba masuk dan benar ada interaksi, dan itu kondisi mereka semua nggak genap semua di situ. Satu yang sebelah kiri gue itu nyata gue lihat tinggal separuh, dan dia coba mau masuk. Gue coba pegang tangannya, dan itu memang gue pegang tangannya. Yang gue rasa itu dingin, tangan dia itu dingin. Dan di saat itu gue sempet gelap, gue nggak tahu tuh apa yang gue ngomong, gue nggak tahu. Sempet gelap di situ, dan nggak lama gue tersadar lagi. Itu dia narik tangannya, dan semua yang ada di atas serpian itu seperti turun semua. Itu pada ngerayap mendekati kita. Dan di situ gue coba flashback, dan bener itu ternyata gerbong pertama Bintaro. Dan gue lihat gue di dalam gerbong, di situ ada 100 orang lebih. Dan cara kecelakaannya gerbong itu adalah dia dihajar lokomotif dari samping. Jadi mungkin dia putus, terus dihajar lokomotif dari samping, dia terbalik, dilindes, makanya patah, gerbong itu patah, dilindes lokomotif. Jadi penumpang di situ mati terpotong-potong, dilindes oleh roda lokomotif, terlindes semua, mereka semua. Dan itu gue lihat itu pancaran darahnya itu tinggi, teras gitu. Dan itu memang dilindes. Bahkan ada gue lihat satu orang laki-laki itu terbelah dua, dilindes. Jadi dia ketumpuk-tumpuk sama korban, dia udah ngapain, dan dia dilindes, dia terbelah dua. Dan itu mereka penuh, ada 100 orang lebih mereka di situ. Nah setelah dari situ kita berjalan keluar, mereka masih ada di situ, dan mereka seperti mau ngikutin, dan guanya sendiri udah nolak, gua udah nggak kuat. Kenapa? Prinsip gua cukup, udah sampai di sini, yang penting gua udah tahu. Tapi ada pesan yang mereka sampaikan sebelum kita pergi tadi. Mereka ingin dikenal. Gua bilang sama kru juga, mungkin ini kali terakhir gua nginjekin kaki di sini, karena gue pribadi udah banyak dari mereka yang ngejanjin bahwa kalau saya balik, saya dibawa. Gitu. Ini buat kalian yang semua ini mohon mengambil sikap dengan bijak ya. Kita nggak mengasumsikan ini sebagai arwah atau apapun itu, tidak. Betul. Tapi kita mencoba menceritakan apa yang pernah terjadi. Itu aja ya. Dan ini dari sudut mata kacamata kita yang di sini. Iya betul. Oke? Gitu aja kali. Mungkin penelusuran hari ini kita tutup karena sore ini udah azan ya, bisa dibilang. Iya betul. Kita sudah sampai pagi. Dan kita juga menghormati azan kita seperti. Dan buat kalian yang suka penelusuran ini, mungkin nanti kita akan ada lanjutannya lagi, tapi tempat yang berbeda ya bro ya. Iya betul. Dan buat yang masih suka bisa kalian promosi gue nggak apa-apa ya. Boleh. Channel subscribe channel gue baru ada berapa video sih, tapi kita rata-rata penelusuran. Nama channelnya Jajar bro. Dan alhamdulillah malam ini kita diajak kalau Om Don bisa collab bareng, bisa jalan bareng. Oke Om Don. Siap. Ada yang mau sampein Om Don? Pokoknya terus saksikan di channel Jelajah Malam juga, dan di channel Transvision Official. Nanti pasti banyak penelusuran yang lain. Gimana? Oke. Langsung kita tutup aja kali ya. Tutup aja deh. Oke, kalau gitu kita semua undur diri. Kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di acara kita selanjutnya. Deh.